alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in serta kita selaku umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat berkesempatan bertatap maya di waktu subuh ini untuk melaksanakan kajian tafsir Tarbawi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Bapak Kiai Am Abdul Salam, yang insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Nah, langkah baiknya untuk lebih berkah dalam acara pada subuh ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke acara berikutnya agar lebih berkah, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh saudari kita, saudari Nur An-Nisa. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah kepada saudari Nur An-Nisa yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yakni acara utama tausiah dari guru kita Kiai Bapak Aam Abdul Salam, yang insya Allah dalam acara tausiah nanti akan dipandu oleh Bapak Cucu Surahman selaku moderator. Untuk itu langsung saja ke acara intinya agar mengaktifkan waktu. Kepada Bapak Cucu dipersilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'du. Terima kasih kepada MC sekali lagi. Terima kasih kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para guru besar. Ada Prof. Karim, Prof. Juntika, terima kasih. Pak Kaprodi selalu hadir, Pak Dr. Udin, terima kasih atas supportnya. Pak Dekan juga biasanya hadir. Belum kelihatan, insya Allah biasanya dalam perjalanan terlihat. Saya juga melihat di sini ada sesepuh Pak Kiai Toto Suryana. Selamat datang Pak Toto. Kemudian di sini juga ada beberapa senior, para sepuh Kiai. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Kiai Aam Abdul Salam, guru kita semua, akan membahas secara lebih spesifik tentang COVID ini. Bagaimana kita menyikapi COVID-19, bagaimana kita memaknai atau melihat, membaca, merenungi apa yang sedang Allah lakukan, sedang Allah tampilkan untuk kita semua, tentunya dalam perspektif pendidikan. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih paham apa yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada kita, perlakukan supaya kita tentunya menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, hamba-hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja supaya waktu tidak terlalu tersita, saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam untuk presentasi sekitar 30 atau 40 menit. Setelah itu ada mungkin pembahasan tentang beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kami. Saya kira itu. Silakan Pak Kiai. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Para bapak yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, dan intinya kita harus bersyukur pada saat-saat dunia betul-betul tercekam atau mencekam dengan musibah ini. Allah masih memberi kesempatan usia kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan sehat. Ini anugerah tersendiri dari Allah. Kita harus mampu menatap kenyataan ini sebagai wujud kasih sayang dan anugerah yang tak bisa dibandingkan mungkin dengan anugerah-anugerah lain. Karena itu pada kesempatan ini sesuai karena permohonan yang untuk mengulas masalah musibah yang semakin berat ini, saya angkat tema tentang COVID ini.
jejak surga dan neraka pada pandemi COVID. Karena tidak ada satu kenyataan pahit atau manis kecuali di sana Allah hadir dengan seluruh sifatnya terbaik, dengan seluruh perhatian kasih sayangnya. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Hanya banyak di antara manusia ada yang tidak mau disayang. Di dalam peristiwa besar ini, kalau boleh kita pertanyakan, sedang apa Allah dengan kenyataan ini? Berdasar sifat-sifat ilahiyah yang agung, Asmaul Husna, kita bisa yakin tidak ada satu kenyataan yang Allah turunkan karena kesalahan, karena dolim. Semuanya pertama-tama karena Allah sayang kepada kita. Maka kita bisa buat pernyataan harapan di belakang musibah. Dan ini merupakan kejadian atau kenyataan yang Allah turunkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Dan sungguh telah aku utus kepada umat-umat sebelummu rasul-rasul yang mengajak kepada kebaikan. Tapi begitulah kenyataannya. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Kemudian kami turunkan kepada mereka al-ba'sa, musibat-musibat yang berhubungan dengan kehidupan materi, kesulitan hidup. Wad-dharra, musibat-musibat yang berhubungan dengan penyakit. Al-ba'sa berhubungan dengan kesulitan hidup atau bencana-bencana. Wad-dharra juga termasuk kesulitan yang berhubungan dengan penyakit dan juga bencana. Sedang apa Allah dengan kenyataan itu? Atau apa harapan Allah? Tetap Allah berharap la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu tadarru'. Misalnya pernah ya kita ungkapkan juga ini. Tadarru' itu apa? Tadarru' itu ada makna tadallul. Tadallul itu merasa tidak berdaya. Bukankah sudah sangat nyata, bukan saja seorang, tapi dunia dibuat tidak berdaya dengan COVID ini. Seluruhnya mengalihkan perhatian, bukan dalam arti positif, keterpaksaan untuk sekadar menangkal musibah ini. Tapi semakin hari semakin berat. Baru-baru ini di India ada varian Delta Plus yang sudah masuk ke 10 negara. Kalau varian Delta saja sudah 80 negara termasuk kita. Itu semakin memberatkan. Varian Delta Plus itu semakin ganas katanya. Sedang apa Allah? La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu tadarru. Tadarru itu pertama ada tazallul, merasa tidak berdaya. Karena memang semuanya tidak berdaya. Kita tidak bisa melihat COVID itu. Tidak terlihat tiba-tiba orang sehat. Kena saja. Kemudian ada makna
tak takhasyu, ada kesediaan untuk tunduk patuh, dan juga ada makna kesediaan untuk bertobat. Itu yang Allah harapkan dengan musibat ini. Lantas bagaimana kalau kita tidak begitu terusik pikiran ini? Tenang-tenang saja. Ayat selanjutnya mengingatkan, falaula idja'uhum ba'suna tadarra'u. Kenapa tatkala datang ba'suna, musibat dari kami, tadarra'u, tidak tadarru, tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada rasa salah. Kenapa? Maksudnya pertanyaan ini bukan bertanya, tapi jangan begitu. Jangan merasa tenang-tenang saja. Tidak. Amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ayat lain, apakah penduduk kampung merasa aman-aman saja kalau datang azab kami bayatan, tengah malam, wa hum naimun, tatkala mereka tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk kampung akan merasa aman-aman saja kalau datang azab kami duhan, waktu duha, wahum yal'abun, saat mereka bermain? Jangan merasa aman-aman saja. Lantas kenapa kalau kita tetap saja merasa aman, tidak khawatir, tidak merasa perlu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah? Itu kemungkinannya, walakin qasat qulubuhum, tapi sayang hati mereka telah mengeras, katanya. Oh, itu indikasi kerasnya hati. Kalau hati kita tidak tersentuh, terketuk untuk semakin mendekatkan diri kepada wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu. Tenang-tenang saja berbuat itu ini dan merasa puas dengan dan tenang, itu tajinus syaitan, itu kepalsuan yang dipulas-pulas oleh setan supaya kita merasa benar, merasa baik, padahal sedang ada dalam pedaya setan. Na'udzubillah. Jadi ada harapan yang jauh lebih indah. Khawatir kalau ini kemungkinannya ini kalau tidak berubah makin tinggi, bisa saja seperti yang Allah hadirkan kepada umat lain, kepada kaum Ad. Semakin memuncak kesombongan kaum Ad sampai mengatakan man asyaddu minna quwwah, kata siapa lagi yang lebih kuat ketimbang kami, kata mereka. Tapi akibatnya bagaimana? Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Mereka dihancurkan dengan rih, angin yang sangat dahsyat, dingin selama 7 malam 8 hari. Sehingga tidak ada yang tersisa. Mungkin saja Allah akan meluluhkan kesombongan dunia ini. Apapun yang terjadi, kata Allah, itu memang sudah tercatat. Bukan hal baru. Supaya apa? Tercatat itu disampaikan itu supaya tidak merasa putus asa, ya. Merasa kecewa dengan yang telah terjadi. Dan tapi juga tidak merasa bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak ke sana, insya Allah kita tidak terkena COVID umpamanya, kita tidak akan ada kata-kata itu. Semuanya telah Allah catatkan, semuanya itu. Karena kalau begitu ungkapan begitu, kalau tidak ke sana, tidak bergaul ke sana, kita tidak akan kena. Itu ungkapan yang
pada dasarnya tidak percaya pada takdir Allah dan juga tidak menikmati dengan kenyataan yang Allah berikan. Hakikatnya COVID dan yang lain obatnya itu apa? Di sini dijelaskan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Fa akhbarani Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya ta'un dulu itu pandemi, dulu itu ta'un, dan sekarang COVID adalah azaban yab'asuhullahu ala man yasha. Siksa yang Allah kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi faja'alahu Allahu rahmatan lil alamin. Kemudian Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Allah buat samar, Allah turunkan COVID itu, kirimkan COVID itu sebagai siksa ala mayyasha kepada orang yang ia kehendaki. Siapa? Tidak Allah jelaskan. Tentu saja kalau ada selanjutnya faja'alahullahu rahmatan lil mu'min, tapi Allah jadikan rahmat kasih sayang bagi orang-orang beriman. Jadi mayyasha di sana adalah orang-orang yang tidak beriman. Beruntung kita beriman. Ini menyatakan bahwa kehadiran musibat ini adalah kasih sayang Allah bagi kita. Tapi bagaimana kita mengelola musibah bentuk kasih sayang ini? Falaisa min 'abdin yaqa fayamkusu fi fayamqa'u ta'un fayamkusu fi baladih sabiran. Maka tidaklah seorang hamba pun terkena ta'un. Kalau sekarang COVID, ubah. Fayamkusu fi baladihi sabiran. Dia diisolasi di tempatnya. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dan dia yakin bahwa tidak akan kena kepadanya kecuali yang Allah tetapkan. Sabar, menerima takdir, ridho terhadap apa yang Allah kenakan, tidak protes, tidak uring-uringan. Kenapa Allah, kenapa saya begini? Itu sebenarnya sedang protes kepada Allah. Kalau begitu, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia seperti pahala orang yang syahid. Tadi ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu. Dia yakin itu karena Allah takdirkan. Dan dia menerima. Itu. Kalau yakin itu menerima. Karena kalau ada ungkapan begini, kenapa saya kok berat sekali musibat? Kenapa umpamanya seperti itu? Nah, itu ungkapan yang tidak nyaman dengan yang Allah berikan. Man asbaha yashku an dhaikil ma'as faka'annama yashku rabbah, kata satu. Siapa orang yang suka mengeluh terhadap kesulitan-kesulitan hidup, faka'annama yashku rabbah, maka sungguhnya dia sedang mempersoalkan Robnya. Mengapa Allah begini kepada saya? Kenapa Allah itu sedang begitu? Kalau kita mengeluhkan, kenapa ya keluarga saya sakitan? Siapa yang kita salahkan? Siapa yang kita permasalahkan?
itu sedang mempersalahkan Allah. Itu tidak nyaman, itu tidak ridho kan. Nah, yakin bahwa apa yang Allah kenakan kepadanya sampai seperti itu. Harus ridho dengan kenyataan. Maka Allah siapkan pahala syahid. Karena itu, bahkan ada hadis yang lebih ini. Man asbaha hajinan li umurid dunya faqad kana sahitan 'ala Allah. Barang siapa yang sedih pagi-pagi itu, kenapa? Sedihnya apa? Tidak diungkapkan, di hati saja sedih. Karena masalah-masalah dunia. Faqad kana sahitan 'ala Allah. Berarti dia sedang benci kepada Allah. Sedang baud, ya, cemerut kepada Allah. Nah, itu tidak termasuk yang ridho. Lantas derajat apa sesungguhnya Allah kenakan kepada seseorang yang beriman? Beratnya musibat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya, kata Rasul. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian summal amsal. Kemudian orang terbaik yang mendekatnya. Summal amsal. Kemudian orang terbaik di bawah itu. Terus. Jadi semakin berat ujian itu menunjukkan semakin tinggi derajat itu. Yubtala rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji ala hasabi dini. Sesuai dengan tingkat keberagamaannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda balau. Kalau keagamaannya kokoh, ishtadda balau. Berat juga ujiannya. Wa in kana dinuhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtiyala ala hasabi. Tapi kalau dalam keberagamaannya lemah, ubtala ala hasabi, dia pun akan diberi ujian yang sesuai dengan keberagaman. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa huwa ala khati'ah. Kenapa Allah terus menguji saja dan tak henti-hentinya? Hanya beda-beda saja bentuk ujiannya. Jangan mengira orang yang terlihat senang itu tidak ada ujian. Tidak ada ujiannya yang mungkin tidak terlihat, tidak diketahui. Sebatas apa yang dia pikirkan juga. Kadang-kadang bentuk ujian yang beda dengan yang lain. Dan bisa lebih berat. Semuanya diuji. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Maka bala itu akan terus mengantar ke hambanya hatta yatrukahu yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi khati'ah, sehingga Allah membiarkan hamba itu berjalan di atas bumi tanpa sedikit pun kesalahan. Itu harapan Allah dengan ujian itu, terus diuji. Semuanya dengan bentuk-bentuk ujian yang berbeda-beda. Apa harapan Allah? Allah ingin dia berjalan di atas bumi tanpa sedikit pun kesalahan. Surga di depannya. Itu rahmat Allah. Itu kasih sayang Allah. Nikmati kenyataan apapun. Di sana ada ujian dari Allah. Kadang-kadang kita mengira yang lain senang. Oh, sama. Punya ujiannya dalam bentuk yang tidak sama dengan yang kita alami.
Dan ujian itu akan terus menghampiri kita. Apa harapan Allah? Agar kita datang ke haribaan Allah tanpa sedikit pun kesalahan. Bahkan ini cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yu'abtal abda wa huwa yuhibbuh. Aduh. Allah itu suka menguji hambanya wa huwa yuhibbuh, padahal dia mencintainya, atau dalam keadaan dia mencintainya. Jadi ujian itu justru wujud cinta bagi yang beriman itu. Jadi temuilah Allah dalam kenyataan itu yang sedang membelai kita dengan cintanya. Apa yang Allah inginkan? Liyasma'a tadarru'ah. Allah ingin mendengar tadarru'nya. Tadarru'nya itu kalau bahasa Sunda mah humargunga. Kalau raungan batinnya kemana? Allah ingin mendengar. Kalau raungan batinnya terus kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, Allah senang mendengar itu. Sehingga ada dialog di kalangan orang-orang sufi. Katanya begini, para malaikat, coba lihat tuh hambaku yang aku uji itu. Bagaimana dia keluhannya. Bagaimana raungan batinnya. Oh, kata malaikat, ya Rabb, dia itu terus saja bahkan memujimu, bersyukur kepada ya Allah. Kata para malaikat itu. Kata Allah, malaikat, waduh, kalau begitu biarkan saja, teruskan saja musibatnya. Aku senang mendengar keluhannya. Tambah saja musibatnya, aku senang mendengar. Itu jadi cinta Allah itu. Kadang-kadang wujudnya seperti itu. Bahkan bisa jadi tiket ke surga para bapak. Ada seorang wanita, kata Ibnu Abbas, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Perlu aku perlihatkan seorang wanita ahli surga. Qultu bala, tentu saja. Hadhil mar'atus sauda, kata ini wanita hitam. Kalau tidak salah namanya Su'airah As-Sa'diyah. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, ini usra. Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan. Wa ini atakasyaf, dan kadang-kadang terbuka aurat. Padullah li, tolong doakan aku agar aku sembuh. Qal in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaka. Rasulullah memberi tawaran, kalau mau kamu sabar saja. Walakal jannah, kamu dapat surga. Wa in syi'ti, dan kalau mau, ya da'autullah, aku doakan supaya menyembuhkanmu. Jadi Rasulullah memberi pilihan, mau surga ya atau mau sembuh. Kalau sembuh ya belum tentu surga. Kalau mau surga penyakit tetap. Faqalat, maka dia berkata tanpa pikir panjang, namanya asbiru ya Rasulullah, aku pilih sabar saja Rasulullah. Jadi surga yang gaib itu sudah nyata, lebih nyata ketimbang yang nyata.
Surga yang masih jauh gaib itu sudah nampak di pelupuk matanya. Biar saja aku sakit Rasulullah agar aku sabar. Surga. Faqalat ini atakasyaf. Tapi Rasulullah, aku suka terbuka aurat. Fadullah li alla atakasyaf. Tolong doakan saja agar tatkala aku kena ayan itu, aku tidak terbuka aurat. Fada'ala. Kemudian Rasulullah pun berdoa. Subhanallah. Penyakit itu bisa jadi tiket ke surga. Ya. Seorang wanita hitam bukan sahabat yang sangat utama, tapi surga yang masih gaib itu begitu nyata. Dia pilih dari sejak jauh ini. Dia abaikan kesehatannya untuk surga. Lantas apa doa-doa yang bisa kita lantunkan saat genting ini? Ini sudah saat genting, ya, himpitan dan tekanan musibat ini. Ada dalam hadis itu yang disebut du'aul qarab, doa genting, al-qarab kesulitan berat, kebingungan berat, al-qarab. Pertama, dan biasanya doa-doa qarab ini tidak ada ungkapan minta. Tapi hanya memuji, hanya mengakui kesalahan. Seperti hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doaul qarab, doa yang sangat genting. Tapi tidak terasa mintanya. Memang tidak terasa mintanya. Karena di sini tidak minta apa-apa. Kepasrahan dan serah saja kepada Allah. Tidak minta disembuhkan. Tidak minta diselamatkan. Ya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Total penyerahan di sini terjadi. Terlebih kalau ya, aneh kadang-kadang justru di saat genting ya kita minta paling tidak selamatan. Tidak. Kalau Nabi Ibrahim tatkala dilempar itu ya ke api, ya, apa yang dibacanya? Ya, qala Ibrahim hina ulqiya finnar, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik yang dipercayai. Kalau kita masuk ke situasi batiniah Nabi Ibrahim yang dilempar ke api, bagaimana beban dan rasa khawatirnya? Nah, bacalah hasbunallah itu seperti waktu Nabi Ibrahim memohon pertolongan Allah saat dilempar ke api. Artinya betul-betul doa yang sangat dalam. Ini pun tatkala dibacakan oleh Rasulullah, tatkala ditakut-takuti bahwa orang-orang Mekah sedang mengumpulkan pasukan yang hebat yang tidak pernah terjadi. Fakhshawhum, kata mereka. Layaknya kamu takut kepada. Ditakut-takuti Muslim bukan malah takut. Fazadahum imana. Malah tambah iman. Berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik yang dipercaya. Berangkat ke Badar kalau tidak salah itu. Kedua, Badar kedua. Ini pun begitu juga Nabi Ayub. Ayub idna darabbahu. Wah, kita tahu musibat Nabi Ayub luar biasa. Penyakitnya panjang dan berat sampai ditinggalkan oleh seluruh keluarganya. Apa dari keluhan Nabi Ibrahim? Nabi Yakub.
Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Begitu saja. Ya Allah, aku kena penyakit yang berat. Ya Allah, fa anta arhamur rahimin. Dan Engkau yang maha pengasih, yang paling maha sayang, paling pengasih. Itu saja tidak minta. Tapi masukkan, coba kejar suasana batinnya Nabi. Sehingga katalah kita membaca itu, kita berusaha mengetuk rahmat Allah secara lebih dalam lagi. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Engkau Maha Penyayang di atas segala Maha Penyayang. Ketiga, Nabi Yunus. Nabi Yunus tatkala dilempar ke laut, ya langsung disambut oleh ikan hiu. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Tatkala Yunus lari dari rumah mugodiban dalam keadaan marah, masuk ke kapal yang penuh al-mashhun. Karena terlalu penuh, maka harus ada yang diundi dan dilemparkan. Pasahama pakana minal mudhan. Yunuslah yang kena mendapat undian dan dialah yang dilemparkan. Maka setelah dilempar, faltaqamahul hut, disambut dengan ikan besar, ikan paus. Nah, di sanalah panada bidulumat, dia berdoa di dalam kegelapan itu. Ya, Nabi Yunus itu kan manusia, perlu bernapas. Berapa lama kekuatan hidup dan napas? Para ahli tafsir ada yang menafsirkan seminggu katanya Nabi Yunus di perut ikan. Ada yang menafsirkan sehari. Ada yang menafsirkan cuma beberapa jam saja. Nah, tapi selama itu kan cuma menit, hitungan menit bisa hidup tanpa bernapas. Ya. Lantas, mengapa Nabi Yunus selamat? Padahal tidak bawa oksigen. Dalam ayat lain, laula an kana minal musabbihin labisa fi batni ila yaumi ba'tsun. Sudah putus harapan Nabi Yunus untuk hidup. Tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tidak bisa bernapas. Tapi kata Al-Quran, laula an kana minal musabbihin, kalaulah dia Yunus tidak tasbih, labisa fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Yunus akan mati di perut ikan itu. Bagi mukmin habis segala sebab kekuatan jalan untuk selamat. Tidak habis. Ada yang segala-galanya. Tasbih saja. Kalaulah Yunus tidak tasbih, dia mati. Jadi karena tasbih. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Tiada Tuhan yang kami sembah selain Engkau. Tiada Tuhan yang kami mohon pertolongan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Engkau mustahil dolim. Engkau mustahil salah. Engkau pasti sayang. Subhanak, Engkau suci, bersih dari segala kemungkinan tidak baik. Subhanak, ini kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku yang salah. Ya Allah, aku yang dolim. Begitu. La ilaha illa anta subhanak. Ebon lingga senama. Ebon.
tiada Tuhan, tiada yang kami sembah, tiada tempat kami mengadu, tiada tempat kami memohon pertolongan, illa anta. Subhanak, maha suci engkau. Sucikan Allah dari kemungkinan pikiran-pikiran yang kurang baik. Kenapa Allah begini? Sucikan dari itu. Sucikan bahwa Allah tidak akan pernah keliru, apalagi dolim. Jadi insya Allah harus. Jadi inilah yang disebut munajat. Munajat itu doa tapi tidak ada permintaan. Tidak ada, tapi betul-betul kepasrahan terhadap apa yang Allah akan memberikan. Ada satu lagi dari Rasulullah SAW, lafadznya begini, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi, ya Rabbi yang ngurusku, la usyriku bihi syai'a. Jadi mengapresiasi doa ini dihubungkan dengan kenyataan kita. Allah yang ngurusku ini. Allah, engkau ya Allah yang ngurusku ini. Ini aku seperti ini. Ada dalam pengurusanmu ya Allah. La usyriku bihi syai'. Aku tidak akan berpaling kepada siapapun selain padamu ya Allah. Jadi dinyatakan bahwa kenyataan ini adalah pengasuhan Allah kepada kita. Allah, maka dibolak-balik bacanya aslinya. Allahu Rabbi. Gusti ngurus abdi teh Gusti. La usyriku bihi syai'a. Nah, itu doa yang lebih dalam, ya, lebih menyentuh. Karena intinya kepasrahan penuh terhadap apa yang Allah akan berikan kepada kita. Itu saja.